vaksin COVID yang sudah ada sekarang. Sebenarnya vaksin COVID ini penting atau enggak sih, Dok? Dan kemudian kira-kira kan dikatakan vaksinnya katanya nggak efektif 100% ya, cuma sekian persen gitu ya, Dok ya. Jadi mau ngapain kita ngevaksin ini, Dok, kalau nggak seefektif itu juga, Dok? Dan kemudian juga muncul juga ada pertanyaan, vaksin itu bahaya loh. Saya baca di Inggris katanya bisa gangguan darah, bisa macam-macam gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana pendapat Dr. Stephen sebagai ahli imunologi kita nih? Silakan Dr. Stephen. Oke, baik. Terima kasih Dr. Bima atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang dalam waktu 1 tahun belakangan ini ada banyak sekali teknologi vaksin yang dicoba dikembangkan untuk membantu mengatasi COVID-19. Mulai dari teknologi yang sudah lama seperti vaksin inactivated dan kemudian vaksin subunit, sampai ke yang relatif baru seperti viral vector protein, sampai ke yang baru banget seperti vaksin mRNA. Nah, memang vaksin tersebut banyak sekali dan saat ini kurang lebih ada sekitar 8-10 vaksin yang sudah memasuki uji fase 3 dan sudah mulai memasuki ada intermezzo sedikit, sudah mulai memasuki emergency use access ya. Jadi kenapa emergency use access? Karena memang kita sedang menghadapi masa pandemi, tentunya kita tidak bisa menunda-nunda lagi untuk menjalankan vaksinasi untuk membantu mengatasi pandemi seperti ini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kenapa vaksin tersebut efektivitasnya kesannya bisa berbeda-beda? Jawabannya adalah karena masing-masing vaksin tersebut dilakukan penelitian pada situasi, kondisi, dan waktu yang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat sebuah hasil penelitian itu tergantung pada situasi dan kondisi bagaimana suatu terapi atau dalam hal ini adalah vaksin tersebut dilakukan. Kalau misalnya kita melihat jangankan vaksin yang berbeda deh, kita berbicara vaksin yang sama. Contohnya vaksin viral vector protein ya kan, saat ini kan ada beberapa ya, mulai dari yang Janssen, kemudian AstraZeneca, dan kemudian ada vaksin Gamaleya dari Rusia. Kalau misalnya kita percaya 100% bahwa datanya mereka benar dan jujur gitu ya, kita bisa melihat bahwa vaksin Gamaleya dilakukan penelitiannya di Rusia pada saat fase awal-awal pandemi, yang tentunya di mana rate daripada infeksinya tidak terlalu tinggi dan belum terjadi mutasi. Dan kemudian AstraZeneca dilakukan vaksinnya, ujinya itu di beberapa lokasi yang berbeda-beda, ya kan, di satu negara dengan negara yang lain tentunya ada perbedaan dari rate infeksi maupun juga dari kedisiplinan orang-orang tersebut untuk memakai masker dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kita lihat vaksin inactivated seperti Sinovac ya, ini vaksin yang sama nih. Kita bisa lihat di Uni Emirat Arab hasilnya tinggi, di Turki hasilnya tinggi, tetapi begitu dilihat ujinya di Brasil, di tenaga kesehatan yang lebih dari 12.000 tenaga kesehatan di depan, begitu dilihat ternyata untuk mencegah infeksi yang ringan itu hasilnya cuma sekitar 50%-an ya. Nah, tetapi kita bisa melihat satu fakta yang berlaku umum untuk semua jenis vaksin, mau vaksin mRNA, mau vaksin inactivated, mau vaksin viral vector protein ya, apapun vaksinnya itu 100% mencegah terjadinya rawat inap dan kematian akibat COVID-19. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara dalam bahasa awam yang gamblang, vaksin apapun itu 28 hari pasca dosis kedua itu berhasil mengubah COVID-19 dari sebuah penyakit infeksi dengan angka mortalitas berkisar antara 1-3% ya, 1-3 orang dari 100 yang terinfeksi meninggal, menjadi praktis mirip seperti flu biasa. Jadi kalau Donald Trump waktu awal pandemi bilang COVID-19 ini flu biasa, itu kan salah. Tapi begitu orang tersebut mendapatkan vaksin, COVID-19 ya menjadi mirip seperti flu biasa, yang jarang sekali menimbulkan kesakitan yang berat dan juga kematian, gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kalau misalnya vaksin itu hanya untuk mengurangi mortalitas dan kesakitan karena COVID-19, vaksin penting nggak sih untuk mengakhiri pandemi, gitu ya?
Nah, waktu awal-awal studi tentang vaksin itu dilakukan, memang fokus utamanya masih kepada mengurangi terjadinya kesakitan dan kematian karena COVID-19. Tapi belakangan ini mulai muncul data-data baru, ya, terutama di negara-negara yang rate vaksinasinya sudah tinggi, ya, seperti di Israel, ya, mereka itu sudah hampir 80% populasinya sudah dilakukan vaksinasi, ya, dengan menggunakan vaksin dari Pfizer. Itu ternyata begitu orang tersebut selesai vaksinasi, itu risikonya dia untuk menularkan orang lain kalau dia terkena COVID itu berkurang sampai 95%. Ya, jadi ternyata vaksinasi selain bermanfaat untuk mencegah kesakitan dan kematian karena COVID-19, data-datanya juga mulai ada bahwa vaksin juga ternyata bermanfaat untuk mengakhiri terjadinya pandemi, ya. Jadi waktu awal kan masih ragu-ragu karena biasanya vaksin yang berhasil mencegah penularan itu adalah vaksin-vaksin yang membangun mucosal immunity. Kayak kita tahu polio itu berhasil kita cut sampai hampir eliminasi itu karena ada oral polio vaksin yang membangun imunitas mukosa di saluran cerna sehingga orang tersebut tidak menularkan. Tapi ternyata COVID-19 vaksinnya walaupun kita secara intramuskular, ternyata dia juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya penularan pada orang yang sudah mendapatkan vaksin itu. Jadi lebih dari 95%. Jadi orang tersebut risiko menularkannya menurun. Bahkan di Eropa sekarang mereka sudah mulai membahas orang yang sudah divaksin dan mempunyai dalam tanda kutip paspor vaksin itu sudah dibahas untuk bisa menggantikan hasil tes yang negatif dan tidak perlu karantina, ya, berdasarkan hasil-hasil yang baru. Tapi masih dibahas, ya. Kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan bagaimana datanya terus berkembang. Tapi pembahasan di Uni Eropa, di Australia dan New Zealand itu sudah seperti itu. Sudah divaksin itu bisa menggantikan karantina. Gitu, Dr. Bima. Baik. Jadi kelihatannya vaksin ini mungkin akan bisa membantu menjadi titik terang selama memang kita bisa mendapatkan cover yang banyak untuk vaksinnya. Tapi vaksin ini efek sampingnya yang ditakutkan tuh bener nggak sih, Dok? Oh ya, jadi kalau misalnya saat ini yang memang sedang heboh terus terang adalah mengenai viral vector protein, ya. Dalam hal ini adalah vaksin AstraZeneca yang menggunakan vektor virusnya itu ChAdOx, ya, Dr. Nata, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi dari simpanse adenovirus. Nah, saya ini dulu, ya, sebelum kita bahas yang AstraZeneca, kita bahas dulu yang sempat heboh mengenai vaksin-vaksin lain. Kan sebelumnya vaksin mRNA dikatakan bisa mencetuskan munculnya autoimunitas dan alergi yang berat, dan kemudian vaksin inactivated sempat muncul mitos-mitos apakah bisa bikin infeksi atau tidak, gitu, ya. Kalau vaksin inactivated jelas ini merupakan virus mati. Jadi karena dia virus mati, sudah dimatikan, sudah diinaktivasi, pasti tidak bisa menimbulkan kesakitan. Ya, itu sudah jelas pasti. Jadi kalau misalnya ada yang beredar bahwa 1-2 hari pasca divaksin muncul sakit jadi COVID positif, ya kemungkinan besar memang sebelumnya dia sudah terinfeksi. Dalam masa inkubasi kan kurang lebih sekitar 10-14 hari. Begitu divaksin kebetulan saja 2 hari kemudian muncul COVID-nya, gejalanya baru muncul. Kenapa bisa demikian? Karena kita yang divaksin banyak, ya nggak? Saat ini kan kita sudah sekitar 10 juta dosis kan yang diberikan. Jadi ada jutaan orang yang sudah divaksin, pasti ada saja yang seperti itu just by chance karena kebetulan, ya. Dan kemudian kedua, vaksin mRNA juga setelah dievaluasi dilihat tidak mencetuskan terjadinya autoimunitas dan kemudian tidak menimbulkan angka kematian yang lebih tinggi. Kan waktu itu di Norwegia sempat heboh, ya, karena pasca divaksin 23 orang yang berada di panti jompo itu meninggal. Tapi ternyata setelah dievaluasi 1 minggu sebelum vaksin dimulai, itu angka kematian di panti jompo tersebut kurang lebih 33. Jadi malah lebih rendah setelah
orang-orang tersebut divaksin gitu. Jadi tidak ada hubungannya ya. Dan kemudian bahkan saat ini vaksin mRNA itu sudah mulai diteliti di usia remaja ya. Amerika sudah mulai mempush supaya usia remaja itu mulai bisa divaksinasi supaya bisa lebih cepat kehidupan kembali normal ya. Nah itu jadi vaksin inactivated dan mRNA jelas sih kelihatannya aman ya. Nah kemudian yang memang masih lagi diteliti, masih terus dibahas adalah mengenai vaksin AstraZeneca yang menggunakan viral vector protein dengan simpanse adenovirus ya. Ini memang di beberapa negara menimbulkan kejadian stroke ya, stroke yang dipicu oleh karena adanya penggumpalan darah sehingga terjadi trombositnya rendah ya. Bahasa kerennya adalah cerebral sinus vein thrombosis ya. Nah, memang diketahui beberapa ahli dari Jerman gitu ya sudah melihat bahwa memang kelihatannya ada mekanisme terkait dari vaksin ini yang bisa memicu terjadinya trombosis. Nah, tapi memang bukan berarti vaksin ini tidak aman. Vaksin ini tetap untuk keamanan dibandingkan risiko dibandingkan keuntungan yang didapatkan lebih besar keuntungannya gitu ya. Tapi memang pada populasi tertentu yang berisiko tinggi, terutama wanita di bawah usia 30 tahun, saat ini direkomendasikan untuk mendapatkan alternatif vaksin lain. Karena memang yang berisiko tinggi adalah wanita di bawah usia 30 tahun ya. Karena ya kita tahu wanita di bawah usia 30 tahun banyak yang punya risiko munculnya kondisi autoimunitas ya. Jadi ini kemungkinan kaitannya adalah si vaksin AstraZeneca tersebut memicu reaksi mirip seperti kondisi autoimunitas pada pasien tersebut, pada populasi tersebut gitu. Nah, tapi untuk yang populasi lainnya, dalam hal ini usia lanjut dan laki-laki gitu ya, relatif aman gitu. Jadi tetap bisa digunakan. Kalau di UK sendiri ya mereka merekomendasikan untuk yang di wanita di bawah usia 30 tahun itu untuk dapat vaksin yang lain. Jadi sebenarnya menurut saya bukan karena vaksin ini sendirinya itu dia menimbulkan efek samping, tetapi vaksin ini kan sebenarnya meniru terjadinya infeksi ya. Kita tahu pada wanita usia muda pada saat dia terkena infeksi virus tertentu ya seperti Epstein-Barr virus, cytomegalovirus itu memang bisa memicu terjadinya reaksi imun ya untuk kemudian pada akhirnya mencetuskan terjadi kondisi autoimunitas ya. Jadi hemat kita sih memang kelihatannya memang pada orang-orang tersebut memang ada kondisi genetiknya yang kemudian terpicu oleh karena vaksin tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk usia lainnya kenapa dibilang aman? Ya karena kalau misalnya untuk usia lanjut, kesempatan dia untuk muncul autoimunitas, saya rasa sudah lewat gitu. Jadi sudah aman gitu. Sedangkan autoimunitas lebih banyak kan memang pada wanita usia muda dan produktif. Ya, Dr. Bima. Ya, terima kasih banyak Dr. Stephen penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau ditimbang-timbang manfaat sama mudaratnya, ya kelihatannya lebih banyak manfaatnya ya si vaksin ini ya. Jadi kelihatannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah waktunya dan memang sudah dipastikan aman oleh dokternya, mungkin memang kita semua baiknya kita vaksin. Satu lagi mungkin saya tanya ke Dr. Stephen sebelum kita masuk ke floor. Dok, ini sekarang kan semua orang pada mau divaksin nih dok. Pertanyaannya sebenarnya kondisi apa aja sih dok orang-orang itu nggak boleh divaksin? Banyak kan pada datang ke dokter takut, dok kalau kayak gini saya boleh divaksin nggak? Dok kalau kayak gini saya boleh divaksin nggak dok? Gitu. Kira-kira ada nggak ya dok patokan-patokannya? Aduh kalau udah kayak gini mah udah nggak usah deh gitu. Bagaimana dok pendapat dokter dok? Ya, jadi kalau misalnya kita masih ingat waktu awal-awal vaksinasi baru akan dimulai, mungkin sekitar bulan November-Desember dari perhimpunan kita sendiri dari PAPI kelihatannya ini ya hati-hati sekali, pelan-pelan sekali melihat apakah ada banyak hambatan-hambatan untuk dilakukan vaksinasi. Tapi ternyata setelah dijalankan sekarang sudah kurang lebih sekitar 10 juta dosis, vaksin aman dan relatif tidak ada efek samping kecuali yang ringan, yaitu efek samping grade 1-2 seperti nyeri-nyeri, pegel-pegel,
mungkin sedikit fatigue atau bahkan pada beberapa kasus nafsu makan meningkat gitu ya Dokter Bima ya. Nah jadi saat ini kalau misalnya ditanya siapa yang boleh vaksin ya, secara umum menurut saya 99% orang itu bisa divaksin selama orang tersebut punya penyakit komorbid yang terkontrol dan kemudian tetap bisa beraktivitas ya. Aktivitas yang seperti apa kalau misalnya kita lihat apa panduan selama masih bisa berjalan 100 meter tanpa bantuan, kemudian tidak punya penyakit komorbid yang terlalu banyak, kemudian masih bisa naik anak tangga 10 lantai aja itu juga bisa 10 lantai. 10 anak tangga kalau 10 lantai saya juga ngos-ngosan. Itu bisa divaksin. Jadi pada prinsipnya adalah sebagian besar orang itu bisa divaksin kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti mungkin pasien autoimun yang masih belum terkontrol, kemudian pasien kanker yang mendapatkan terapi-terapi imunosupresif yang menekan daya tahan tubuhnya ya, bukan karena apa-apa ya, besar kemungkinan bukan karena vaksinnya itu bisa menimbulkan efek samping, tapi lebih ke arah karena vaksinnya jadi mubazir kalau misalnya kita mendapatkan terapi-terapi yang sifatnya imunosupresif gitu ya. Nah jadi menurut saya sih, hemat saya, terutama oma-opa nih yang saat ini dalam gilirannya untuk mendapatkan vaksin yang usianya di atas 60 tahun ke atas gitu ya, kalau masih bisa beraktivitas ya, kalau kondisi kesehatannya terkontrol dengan baik, ayolah vaksin, jangan takut, jangan ragu-ragu, vaksinnya aman dan efektif untuk dilakukan. Baik, Dr. Steven, mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan juga dari Pak Andri juga, bahwa ada mitos kalau orang sudah pernah divaksin, udah punya kekebalan tubuh, kemudian kalau udah kena virus yang baru, nanti malah virusnya jadi lebih parah gitu. Jadi ada cerita kalau udah divaksin kena COVID malah lebih parah gitu. Nah ini gimana ini dok, pendapat dokter dok? Oke, ini berarti kita membicarakan varian mutan ya, yang baru ya, seperti B117, B1351, P1P2 gitu ya? Atau mungkin ADE mungkin dok? Iya, yang maksudnya dalam kaitannya dengan ADE. Jadi waktu awal-awal vaksin ini dikembangkan, memang muncul kekhawatiran mengenai antibody dependent enhancement ya, ADE. Nah, kapan muncul kekhawatirannya, kenapa? Itu karena pada saat kita mengembangkan vaksin dengue ya, itu terjadi tuh seperti itu pada saat orang tersebut divaksin dan kemudian dia terkena virus dengue yang varian yang berbeda, strain yang berbeda, itu dia muncul kondisinya lebih berat, lebih parah. Tapi harus diingat bahwa itu adalah terkait dengan karakteristik virusnya sendiri. Memang pada dengue, pada saat kita terkena strain yang berbeda, maka akan terjadi demam berdarah dengue atau kondisi yang lebih berat. Sedangkan pada SARS-CoV-2 ini tidak terbukti demikian, ya. Pada SARS-CoV-2 ini tidak diketemukan adanya mekanisme antibody dependent enhancement. Dan kemudian pada orang yang divaksin, pada saat kemudian dia terkena varian strain yang baru, itu juga tidak menimbulkan adanya namanya antibody dependent enhancement ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan sudah dilakukan studinya nih di Afrika Selatan ya, pada saat dilakukan vaksinasi dengan menggunakan kalau nggak salah Novavax ya, dengan Novavax itu memang varian yang dari Afrika Selatan menyebabkan efektivitas dari vaksin Novavax itu berkurang, menurun. Tapi efektivitas vaksinnya menurun, dalam artian banyak orang yang akhirnya muncul gejala ya, tapi tetap melindungi terhadap hospitalisasi dan mortalitas, cuman efektivitas dalam mencegah terjadinya gejala ringan sedang itu menjadi menurun, ya kan? Tapi tidak menyebabkan terjadinya reaksi penyakit yang lebih buruk justru, gitu. Jadi malah ya tetap memberikan proteksi, meningkatkan proteksi dan tidak menimbulkan terjadinya kondisi yang lebih buruk. Itu sudah terbukti tuh, terutama ya dari hasil uji-uji vaksin di negara-negara di mana terjadi varian yang baru gitu ya, seperti di Brasil, kemudian di Afrika Selatan, itu kan banyak yang seperti itu. Nah,
lebih-lebih lagi saya menekankan ya kita harus berlomba-lomba nih secepat mungkin untuk divaksin sambil tetap menerapkan 5M dan 3T. Kenapa penting? Karena kalau misalnya kita terlambat, kita lengah, kita hidup secara tidak disiplin gitu ya, ini bisa terjadi tragedi sama seperti di Brasil, terutama di kota Manaus. Di kota Manaus itu 80% lebih orangnya itu punya antibodi terhadap SARS-CoV-2. Jadi dalam tanda kutip, mereka sebenarnya sudah ada natural herd immunity karena angka infeksinya tinggi sekali. Tapi karena ya itu dia tidak disiplin, pemimpinnya menyebarkan berita bahwa COVID-19 itu adalah hoax, bukan sesuatu yang berbahaya, itu saat ini menyebabkan terjadinya varian virus yang baru, yang lebih ganas, yang lebih cepat menular, sehingga akhirnya mereka kolaps lagi sistem kesehatannya, meningkat lagi. Jadi antibodinya yang sudah didapatkan dari infeksi sebelumnya menjadi tidak berguna. Nah, jadi ya kita harus berlomba-lomba justru adalah secepat mungkin kita memvaksinasi, begitu vaksinnya ada di depan mata ya kita menerima vaksin tersebut sambil terus menerapkan 5M dan 3T sampai kapan? Sampai ya kemungkinan besar sih kelihatannya karena stok vaksin ini semua negara sedang berebut ya dan jumlahnya kurang, kayaknya bakalan sampai 2022 nih. Baik, ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Stephen. Saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Di sini saya dapat pertanyaan dari salah satu pasien. Dokter Bima, bagi yang kena COVID kapan boleh divaksin? Nah, ini mungkin Dr. Stephen lagi mungkin ya bisa menjawab pertanyaan kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk seseorang yang sudah kena COVID boleh divaksin? 3 bulan. 3 bulan ya? Ya, 3 bulan pasca diagnosis COVID. Baik, oke. Baik, saya rasa itu cukup jelas. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah ini ada pasien yang kelihatannya ada riwayat kanker, keganasan, kemudian sedang menjalani terapi begitu ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini kira-kira bisa divaksin nggak ya? Mungkin Dokter Andre mungkin yang menjawab ya dok ya. Jadi kalau ada pasien dengan kanker, mungkin kita bikin general aja ya, sedang terapi, belum terapi, sudah operasi, belum operasi. Kira-kira yang seperti apa Dokter Andre yang bisa menerima vaksin dokter? Oke, terima kasih Bima. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Ya, jadi pada prinsipnya adalah pasien kanker sudah terbukti dia beri. Apakah vaksin COVID yang saat ini sudah beredar di Indonesia atau di dunia, apakah aman buat pasien kanker? Jelas aman. Itu nggak dipungkiri. Yang kedua adalah, lalu pertanyaan tadi menyambung yang tadi sampai Dr. Stephen supaya tidak mubazir. Kapan waktu terbaik pasien kanker yang dalam pengobatan itu mendapatkan vaksin COVID? Kita harus bagi pasien kanker itu di tahapan panjang ya. Ada pasien kanker baru diagnosis, ada pasien kanker sudah melakukan terapi berupa ada operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi, ada obat minum tablet targeted terapi, ada obat antibodi monoklonal dan lain-lain. Dan ada pasien yang sudah sembuh total, sudah remisi, kutip sembuhnya kanker itu adalah remisi, bahwa dia cukup rendah tumornya sehingga bisa diatasi oleh sistem imun, itu yang kita bilang sebagai penyintas kanker. Nah, pada pasien kanker atau yang penyintas kanker baru terdiagnosis dan penyintas kanker, kapanpun mau vaksin, begitu dapat giliran silakan vaksin. Ya, jika pasien itu dalam pengobatan, operasi atau radioterapi, selesai penyembuhan luka, selesai paket radioterapinya, atau bahkan saat sedang radioterapi, vaksin saja. Nah, sekarang pertanyaannya yang sulit adalah sangat bervariasi regimen kemoterapi, targeted, dan lain-lain. Nah, itu secara mudahnya sih sebenarnya tinggal tanya sama
dokter hematologinya, apakah saya itu sistem imunnya udah bagus. Itu dalam pengobatan kemoterapi yang biasanya patokannya 4-6 minggu, setelah itu baru divaksin. 4-6 minggu. Sedang pengobatan targeted terapi atau menggunakan steroid atau apa, 1 minggu diberikan vaksin, lalu kemudian pertama setelah diberikan vaksin itu adalah timing di mana sistem imunnya membentuk antibodi. Mungkin itu sih ya, karena sangat luas regimen kemoterapi ya. Disebutin ada obatnya pasokannya adalah antibodi monoklonal. Ya, pada antibodi monoklonal kurang lebih kalau lihat dari rekomendasi saat ini sebenarnya nggak usah lama-lama setelah dapat pengobatan harus itu. Mungkin kita bisa berikan saat kapanpun. Tapi yang saya nggak tahu adalah selain pasopanib ada nggak obat lain yang diberikan oleh dokter hematologinya atau onkologinya. Nah, itu yang mesti dipertimbangkan. Ya, mungkin kita udah lebih Baik, terima kasih Dr. Andre. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ke Dr. Nata, Dok. Dr. Nata, ini ada pertanyaan untuk biaya pengobatan COVID nih. Ada yang mengatakan bahwa obatnya ada beberapa. Nah, ini salah satunya dikatakan obat Actemra. Apakah memang ini ditanggung pemerintah atau tidak, dan mungkin bagaimana tentang regimen pengobatan yang ditanggung pemerintah? Ini kira-kira gimana, Dok, pendapat Dr. Nata, Dok? Oke, terima kasih Dr. Dima. Terima kasih. Jadi Pak, siapa itu atas pertanyaan? Jadi lagi-lagi ini adalah masalah kebijakan pemerintah ya. Jadi kalau kebijakan pemerintah tentunya ya namanya kebijakan pemerintah adanya di pemerintah, nggak ada di saya gitu ya. Jadi apakah obat itu ditanggung atau tidak, dan jenis obat mana yang ditanggung tentunya pemerintah yang tahu. Jadi kalau dirawat di fasilitas kesehatan, lagi-lagi kan fasilitas kesehatan dan macam-macam ya, ada fasilitas kesehatan pemerintah, ada fasilitas kesehatan swasta yang diperbantukan untuk pemerintah. Nah, itu kan beda-beda. Halo, Dok, Dr. Nata? Sinyalnya kelihatan ya, Dr. Bima ya? Iya. Mungkin Dr. Stephen bisa bantu, Dok? Mau tanya tentang itu, ya, itu Dr. Nata sudah kembali. Dr. Nata, sinyalnya Dr. Nata. Nah. Oke. Mungkin Dr. Stephen bisa bantu, Dok, sambil menunggu Dr. Nata. Enggak, ini Dr. Nata sudah online lagi. Udah online lagi. Dr. Nata tadi terputus. Oh iya, sorry. Halo. Jadi, iya, silakan. Silakan, Dok. Silakan. Jadi kalau mengenai obatnya tentu yang tadi saya bilang fasilitas kesehatan yang mana, pemerintah apa swasta yang diperbantukan ke pemerintah. Nah, itu kalau dalam hal bertanya tentang pasien yang sedang dirawat tentunya harus bertanya ke petugas administratif yang ada di rumah sakit gitu. Tentunya kita yang ada di sini kan tidak punya kendali terhadap kebijakan tersebut, satu. Nomor dua, juga kita tidak mengetahui keadaan di fasilitas kesehatan tempat pasien itu sedang dirawat. Jadi saya rasa itu pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung secara itu ya. Kalau mengenai aturannya memang ada. Nah, cuman aturannya lagi-lagi selalu berubah. Sama seperti Dr. Stephen tadi sudah bilang di awal, Dr. Andi juga bilang tentang vaksin misalnya gitu ya. Vaksin untuk orang kanker, vaksin untuk orang dengan komorbid, itu ada berubah-berubah. Tentunya itu perubahan itu bukan karena pelin-pelan, bukan. Tapi menyesuaikan dengan keadaan. Jadi di mana keadaan itu perlu penyesuaian, tentu harus disesuaikan. Jangan sampai kita dari awal sampai akhir tidak berubah. Karena apa? Karena penyakit COVID ini juga berubah. Ilmu tadi yang seperti sudah diketahui dari awal sampai sekarang sudah banyak sekali yang kita dapatkan ilmu-ilmu baru. Tentunya kalau ilmunya bertambah kita harus berubah, nggak mungkin nggak. Nah, sama juga dengan pembiayaan segala macam itu. Tentu pemerintah punya kebijakan tersendiri mengapa ini ditanggung atau tidak ditanggung. Nah, nanti kalau keadaannya berubah, mungkin berubah. Jadi, untuk pastinya tanyalah ke fasilitas kesehatan yang sedang merawat pasien tersebut. Baik, terima kasih Dr. Nata jawabannya. Pertanyaan berikutnya mungkin saya ajukan ke Dr. Stephen.
Dokter Steven, ini ada yang menanyakan orang kalau mau vaksin kira-kira persiapannya apa ya? Apakah ada Oke. persiapan khusus? Baik, itu ini ya terkait pemberitaan ada yang kelelahan dalam menunggu ya. Sebenarnya sudah banyak dibantah ya, baik dari media yang kredibel maupun juga dari hasil evaluasi oleh Satgas Vaksinasi, bahwa vaksin COVID itu menimbulkan serangan jantung lah atau menimbulkan stroke dan lain sebagainya. Sekali lagi, ya seperti kata Dokter Nata tadi bilang sebelum kita memulai, seringkali awam itu harus paham juga sedikit mengenai statistik. Ya, jadi begitu semakin banyak suatu hal yang dilakukan, dalam hal ini kan kita rencananya ratusan juta nih, ya kan, mau sampai 181 juta orang kali 2 berarti 362 juta, ya kan, kali vaksinasi ya. Pada saat kita berbicara mengenai angka yang astronomikal seperti itu, pasti kemungkinan kejadian yang aneh, bizar atau efek samping yang tidak ada kaitannya akan bisa saja muncul gitu ya. Sehingga kita mesti hati-hati sekali untuk terutama ya media ya dalam hal memberitakan, janganlah mencari yang sensasional. Karena sudah terbukti itu tidak ada hubungannya ya, hanya karena ya ini jutaan itu yang dilakukan, sehingga ya bisa saja secara kebetulan ya memang saat ya mohon maaf ya, mungkin memang saatnya orang tersebut kena serangan jantung gitu kan, kebetulan 2 jam sebelumnya dia baru saja divaksin gitu, ya enggak. Jadi ya mohon maaf ya, bisa jadi memang orang tersebut sudah punya komorbid seperti hipertensi, diabetes, kemudian memang obes gitu, mungkin lama lockdown di rumah, work from home jadi jarang beraktivitas dan lain sebagainya. Tentunya banyak variabel yang memainkan peranan, ya itu satu. Yang kedua ya memang sudah terbukti bahwa vaksin dari uji klinis fase 1 dan 2 tidak menimbulkan reaksi seperti demikian ya. Itu kan berarti memang sudah proven bahwa itu aman dan tidak menimbulkan efek-efek seperti yang diberitakan oleh media yang mencari sensasional kan. Nah, mengenai persiapan, ya saya rasa persiapan yang rasional saja ya, gaya hidup sehat seperti yang tadi Dokter Andre sudah katakan, bahwa dalam hal kita menghadapi COVID, sistem imunitas itu sangat penting untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang ya. Kata kuncinya adalah cukup dan seimbang. Seringkali saat ini orang banyak yang mengkonsumsi suplemen dalam dosis yang melebihi dosis anjuran ya. Minum vitamin D 10.000, kemudian minum vitamin C bahkan bisa ada yang sampai 5.000, 10.000 dan ada yang disuntik gitu ya. Zinc ratusan miligram dikonsumsi dalam jangka panjang ya, tentunya itu akan menimbulkan efek toksik ya. Ada banyak yang kemudian akhirnya datang dengan kondisi hipersensitivitas, autoimunitas, bahkan keracunan seperti batu ginjal dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mesti balance ya. Sebenarnya selama hidup kita bagus, istirahat 7-9 jam, olahraga secara teratur, makan dengan gizi yang seimbang dalam setiap kali kita makan, seperti anjuran dari Kemenkes, separuhnya sayur dan buah-buahan, sepertiganya karbohidrat kompleks, sisanya adalah protein sehat. Tentunya kecukupan nutrisi esensial di dalam tubuh kita akan cukup gitu. Ya, kapan suplemen dibutuhkan? Ya pada saat kita kekurangan, saat makan kita kurang bagus, ya mungkin kita suplementasi multivitamin dan mineral sesuai recommended daily allowance ya, atau angka kecukupan gizi. Lihat tuh, belajar baca label. Kalau kita konsumsi vitamin yang 1000%, 2000% dari angka kecukupan gizi, tentunya akan toksik ya. Kalau di kedokteran kita punya konsep yang namanya the dose make the poison ya. Sesuatu yang baik pada saat kita dosisnya terlalu berlebihan itu akan menjadi racun ya. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk vaksinasi? Ya hidup sehat sih intinya, prinsipnya hidup sehat dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi segala sesuatu. Baik, terima kasih banyak Dr. Steven. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi untuk Dokter Andre mungkin ya, Dok, ini kira-kira kalau misalnya orang sudah pernah kena COVID, apa perlu divaksin lagi? Penyintas COVID perlu divaksin lagi atau enggak? Mungkin ini nanti Dokter Andre juga bisa menyambung, sebenarnya bisa nggak sih ada infeksi berulang dari COVID gitu ya Dok ya? Silahkan Dokter Andre.
Oke, terima kasih Dr. Bima. Jadi pada prinsipnya adalah begini, tadi kan pasien COVID itu dibagi ada yang COVID ringan, sedang, berat, dan juga tanpa gejala. Nah, jika dia sudah terkena infeksi, logikanya tubuh akan sudah mengenali prosesnya semua, sehingga antibodinya sudah ada. Tapi, dan juga parameter lain. Jadi, apakah antibodi itu cukup bisa mencegah supaya tidak timbul reinfeksi lagi? Nah, itu pertanyaan yang sulit. Karena apa? Karena kalau mau menjawab secara mudah, harus ada datanya, harus ada suatu ujinya yang panjang. Permasalahan datanya masih terbatas. Yang bisa saat ini sudah terjadi adalah begini. Pasien-pasien COVID yang sudah terkena, terutama yang kasus yang berat, kasus yang pulang ICU, itu antibodinya cukup lama. Sampai saat ini observasinya sudah 9 bulan sampai 12 bulan masih ada antibodinya. Jadi kurang lebih mereka cukup protektif untuk bisa tidak reinfeksi walau tidak vaksin. Tapi mereka-mereka yang kena COVID tapi ringan atau sedang, itu antibodi yang terbentuk nggak terlalu tinggi. Sehingga ada yang melihat setelah 3-6 bulan, drop langsung turun antibodinya, sampai mendekati negatif. Nah, oleh karena itu, mereka-mereka itu butuh divaksin. Nah, ketika kita memberikan suatu kebijakan, pasien COVID itu yang mana yang perlu itu akan sulit kalau dihitung satu-satu, karena ini kan program atau gerakan, bahkan kalau kata Wamenkes sekarang bilangnya gerakan memvaksinasi COVID. Jadi pada prinsipnya adalah setelah 3 bulan, seperti kata Stephen tadi, pasca COVID, dia diberikan dosis 1 kali saja cukup untuk bisa membooster, untuk bisa meningkatkan sistem imun. Ya, tanpa harus pilih-pilih, kamu COVID-nya kena ringan atau sedang, kamu kena berat atau ringan, itu kan pusing. Kalau program itu langsung dikasihnya beberapa. Nah, jadi lebih mudahnya itu 1 kali setelah 3 bulan. Pertanyaannya, vaksinnya diberikannya 2 kali atau sekali? Nah, itu kalau lihat dari perangkat harusnya 2 kali. Tapi ada penelitian-penelitian di Pfizer dan Moderna baru publish sekitar 2 minggu lalu, diberikan 2 kali sama diberikan sekali pada penyintas, antibodinya kurang lebih sama kadarnya. Jadi artinya nggak ngaruh kalau tidak berpengaruh atau tidak guna kalau misalkan dosis vaksin yang kedua itu diberikan. Tapi sayangnya kita nggak punya data untuk CoronaVac atau bahkan untuk Novavax atau Astra yang lagi di Indonesia. Mungkin itu sih yang jawab Dr. Bima. Baik, terima kasih Dr. Andre. Wah, topik vaksinnya kayaknya belum selesai. Boleh nambah dikit Dr. Bima? Silakan Dr. Ya. Stephen. Jadi nambahin sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Dr. Andre. Jangan lupa imunitas kita itu ada yang humoral dan selular. Jadi kita bukan hanya membentuk antibodi, tapi kita juga membentuk sel memori. Nah, sel memori yang tugasnya justru adalah untuk imunitas jangka panjang, itu justru baru mulai terbentuk lebih bagus adalah pasca paparan kedua, apakah infeksi kedua atau vaksinasi dosis kedua gitu. Makanya kenapa sebagian besar baik desain vaksin itu digunakan yang 2, karena tujuannya adalah untuk memory cell, ya, untuk membentuk memory cell untuk imunitas jangka panjang. Nah, kita makanya juga perlu dilihat lagi vaksin yang 1 dose itu pembentukan imunitas selularnya nanti jangka panjangnya gimana kita masih belum tahu. Nah, itu makanya kenapa penyintas, karena kan dalam tanda kutip baru terpapar sekali nih, kita harus memberikan paparan yang kedua, sehingga selain seperti kata Dr. Andre meningkatkan kembali antibodinya yang sudah turun, tapi juga untuk imunitas selularnya yang justru untuk proteksi jangka panjang. Baik, iya terima kasih. Ini topik vaksinnya belum selesai kelihatannya ya. Jadi berikutnya saya mungkin lanjut ke Dr. Nata lagi. Dr. Nata, tadi kan pertanyaannya persiapan maksudnya bahaya-bahaya vaksinnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang sudah divaksin atau lagi tengah-tengah vaksin, boleh nggak melakukan tindakan-tindakan medis yang berat, misalnya operasi atau komplikasi atau yang lainnya, atau minimal berapa lama Dok sampai tindakan-tindakan yang dikerjakan Dok? Oke, terima kasih. Jadi sampai saat ini sih tidak ada tidak ada panduan tentang tidak boleh melakukan tindakan di tengah-tengah vaksin gitu ya. Artinya kehidupan berjalan seperti biasa. Nah, cuma kalau kita memikirkan secara itu, tentunya kalau tindakannya makin berat, sumber daya badan akan tentu
dipakai untuk mengatasi stres berat tersebut dibandingkan dengan stres ringan gitu ya. Makanya kan kalau orang vaksin habis itu berapa hari sesudah vaksin jangan lakukan olahraga yang aneh-aneh, jangan olahraga yang berat-berat, jangan ngapa-ngapain yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Tentunya lebih baik untuk mengambil jalan yang aman ya kan, dengan menjalani hidup seperti biasa saja, jangan melakukan yang ekstrim. Cuman kalau operasi ya tadi seperti saya bilang, operasi itu lagi-lagi juga beda, ada operasi kecil, ada operasi besar, stres ringan, stres berat. Nah kalau ini mau memastikan, baiknya sih konsul dengan dokternya ya. Ini mungkin ibu mungkin bisa konsultasi dengan dokternya, dokter penyakit dalam boleh. Nanti ditanyakan, dok kalau saya mau vaksin yang kedua, terus ada mau operasi sebelum vaksin yang kedua, ini bagaimana dok? Apa saya tunda aja? Lain kalau operasinya operasi yang sito ya, operasi yang yang perlu segera dilakukan dan mengancam nyawa. Nah itu apa boleh buat ya dioperasi. Tapi kalau operasinya operasi yang elektif atau operasi yang direncanakan, nah seperti tadi direncanakan, tentu direncanakan bisa dirubah rencananya. Gitu. Jangan sampai itu juga mengganggu proses dari pembentukan antibodi untuk vaksin ini. Lagi-lagi persisnya untuk mengetahui ya baiknya sih konsultasi dengan dokternya langsung gitu ya. Dengan dokternya dua lah, dokter ortopedinya juga untuk membuat rencananya, sama dokter penyakit dalam untuk menanyakan tentang masalah persiapan untuk vaksin dan operasinya. Gitu ya Dokter Bima, saya rasa. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Nata. Nah mungkin selanjutnya kita lanjut lagi, masih membahas tentang vaksin juga. Ada pertanyaan yang mungkin bisa saya rangkum sekaligus menjadi satu. Pemeriksaan laboratorium. Perlu nggak sih ada pemeriksaan laboratorium sebelum vaksin dan pemeriksaan laboratorium setelah vaksin? Misalnya untuk pemeriksaan antibodinya. Nah ini mungkin Dr. Stephen mungkin ya dok ya. Jadi sebelum vaksin perlu nggak ada cek lab dulu, dan sudah vaksin perlu nggak kita cek antibodi? Oke, kalau sebelum vaksin sebenarnya relatif ya. Relatif dalam artian apa? Kalau misalnya selama ini kita adalah individu yang sehat, tidak ada masalah, usia di bawah 60 tahun, saya rasa tidak ada suatu pemeriksaan khusus yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan vaksinasi gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang sudah punya hipertensi, diabetes, dislipidemia, penyakit jantung dan lain sebagainya, pemeriksaan laboratorium sebelum vaksin pun bukan khusus untuk vaksinasinya, tetapi merupakan bagian langsung dari kontrol sehari-hari gitu misalnya. Kalau misalnya memang Anda adalah seorang diabetes yang setiap 3 bulan sekali harus diperiksa HbA1c untuk kontrol, ya setiap 3 bulan sekali periksa HbA1c untuk kontrol. Kalau misalnya Anda adalah seorang penyintas penyakit ginjal yang memang dikontrol setahun sekali, misalnya untuk dilihat fungsi ginjalnya, ya kalau sudah setahun lebih ini karena takut pandemi belum pernah kontrol, ya tidak ada salahnya kontrol ke dokter langganannya untuk dievaluasi bagaimana status kondisi ginjalnya pada saat ini. Jadi tidak ada pemeriksaan khusus kecuali memang adalah pemeriksaan rutin untuk evaluasi penyakit komorbid yang saat ini diderita gitu ya. Itu yang persiapan sebelum vaksin. Nah, pasca vaksin apakah perlu pemeriksaan antibodi? Jawabannya tidak. Karena vaksin sudah jelas dari penelitian fase 1 dan 2, efektivitasnya untuk mencetuskan antibodi itu adalah 99 sampai 100% ya untuk antibodi. Udah gitu berbeda yang beredar di pasaran dengan pemeriksaan yang dilakukan di penelitian. Kalau di penelitian kan kita menggunakan pemeriksaan antibodi secara langsung, yaitu serum dari orang yang menerima vaksin diteteskan langsung ke virus hidup ya, yang tentunya harus menggunakan biosafety level 3 ya, karena virusnya bisa menularkan. Di situ para peneliti melihat seberapa efektivitas dari serum orang yang sudah divaksin untuk bisa menetralisir virus ya, dan itu terbukti 99-100% terbentuk antibodi netralisasi. Berbeda dengan pemeriksaan antibodi titer yang beredar saat ini gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada Ruth. Jadi yang beredar saat ini titer antibodinya itu adalah kuantitatif menggunakan ECLIA atau menggunakan ELISA. Itu pemeriksaan secara tidak langsung yang variasinya masih kita belum tahu bagaimana hubungannya atau korelasinya dengan hasil penelitian di fase 1 dan 2 yang sudah dilihat sebelumnya itu gitu ya. Banyak yang bercerita bahwa dok habis divaksin saya antibodinya 1 bulan setelahnya negatif. Ada yang cuma 10, ada yang 70, ada yang lebih dari 250. Yang lebih dari 250 saya bilang kamu OTG sebelumnya.
ya kan, kebetulan aja kamu divaksin jadi kelihatannya tinggi banget. Tapi nggak ada korelasi gitu. Jadi dibandingkan kita menjadi galau karena kita hasilnya jadi tidak terbentuk atau titernya rendah, lebih baik kita melihat tuh ke penelitian fase 1 dan 2 yang memang sudah jelas terbukti dengan pemeriksaan viral neutralization test yang langsung diperiksa antibodi netralisasinya terhadap virus hidup, itu sudah terbukti kok terbentuk dan titernya tinggi. Jadi nggak perlu khawatir dan tidak perlu pemeriksaan antibodi ulangan. Baik, Dok, sekalian mungkin saya lanjut dengan pertanyaan sekalian untuk Dr. Stephen. Kenapa sih sekarang kok vaksinnya berubah jadi dari 15 hari, vaksin kedua berubah jadi sebulan gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya pada ini sebenarnya ada 2 variabel utama ya. Variabel pertama, kalau secara saintifik kita melihat bahwa ternyata 14 hari dan 28 hari titer antibodi yang dihasilkan itu lebih tinggi yang 28 hari. Makanya kemarin kenapa di usia lanjut kita juga menyarankan 28 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah logistik. Kalau misalnya ada yang 14 hari, ada yang 28 hari gitu ya. Sama seperti Dr. Andri tadi bilang, semakin banyak variabelnya, orang di lapangan itu akan semakin bingung. Ini yang mana yang mau kita kerjain? Bagaimana kalau orang yang 59 hari 11 bulan? Ya enggak? Terus kemudian, ini dia mau dimasukin kemana nih? Mau yang 14 hari atau mau yang 28 hari? Itu kan bingung kan? Akhirnya nanti pasiennya nggak jadi divaksin, dibalikin ke kita. Ya kan? Mengajukan pertanyaan, ini mau 14 hari atau 28 hari? Gitu. Nah, jadi karena merujuk ke pernyataan pertama bahwa 14 dan 28 hari bagusan 28 hari, dan karena masalah logistik dan juga simplifikasi, jadinya sekarang baik usia di atas 60 ataupun di bawah 60 ya sama lah 28 hari. Semuanya sama, nggak bingung ya. Terus ada alasan tambahan. Alasan tambahan adalah vaksin sekarang jadi rebutan semua negara. Ya, vaksin sekarang bahkan membuat negara-negara Eropa ribut satu sama lain, saling berebut untuk vaksin untuk negaranya sendiri. Jadi stoknya agak kurang gitu kan. Makanya kita juga roll out-nya diperkirakan baru, walaupun Presiden minta selesai 1 tahun, tapi kelihatannya realistik kemungkinan sih sampai ke 2022 baru bisa selesai ya. Jadi makanya kita bikin 28 hari itu juga supaya stok vaksinasi juga bisa lebih merata ya, bisa lebih terjamin lah di tengah kelangkaan stok yang terjadi saat ini. Nah, jadi sekali lagi kalau yang sudah dapat jatah vaksin, sudah dapat jadwal, jangan ditolak karena orang yang belum dapat jadwal pada rebutan. Jadi kalau misalnya Anda menolak, nggak tahu Anda bisa dapat kapan lagi. Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan dari Pak Andi Hadikusuma lagi ya. Jadi ini pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi seperti yang saya tanyakan ke Dr. Stephen tadi, mungkin tapi bisa dijawab oleh Dr. Andri atau Dr. Nata terserah. Ya intinya kan vaksinnya itu tidak 100% bekerja. Tadi yang seperti saya sampaikan sekian persen hanya yang bekerja. Nah, kira-kira bagaimana kita tahu bahwa itu bekerja atau enggak pertanyaannya? Mungkin bisa dijawab mungkin Dr. Nata atau Dr. Andri mungkin, Dok? Dr. Nata? Oke. Jadi apakah itu ya? Efikasinya ya? Iya, dari Pak Andi itu, dari Pak Andi. Ya, nanya lagi katanya. Jadi kita tidak tahu vaksin itu bekerja apa tidak. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Dr. Stephen ya kan. Untuk mengukurnya itu kita perlu cek antibodi ya kan, dan antibodinya itu ribet ngeceknya. Ya. Jadi kita tidak bisa tahu dari sisi yang itu. Jadi jangan ngecek kadar antibodi lalu kadar antibodi segini tidak ada kekebalan, vaksinnya tidak bekerja, atau kadar antibodi segini vaksinnya bekerja, kita tidak tahu itu ya. Jadi pemeriksaan antibodi tidak menjelaskan apakah bekerja apa tidak. 1. Nomor 2, kadar antibodi juga tidak menjelaskan bahwa itu perlindungan badan hanya tadi sudah dikatakan kan, hanya dari sistem namanya sistem humoral. Ada juga sistem yang lain, sistem seluler. Jadi kita tidak tahu apakah sistem seluler itu bekerja apa tidak, karena tidak ada juga cara mengukurnya di masyarakat luas, gitu ya. Jadi kita tidak tahu secara persis
di umum, di awam nih ya, bukan secara penelitian, tapi secara awam tidak tahu apakah vaksin itu bekerja apa tidak gitu. Tapi itu tidak bisa menghalangi kita dari divaksin. Karena apa? Karena kalau kita tidak divaksin, kita bakal lebih yakin sama sekali bahwa itu tidak ada yang masuk gitu ya. Kalau 50% itu artinya dari antara 10 orang 5 bermanfaat, yang 10 manfaatnya lebih kecil daripada yang 5, bukan tidak bermanfaat sama sekali. Jadi tetap saja kita tetap harus divaksin. Nah, sekarang masalahnya adalah vaksinnya itu yang tersedia saat ini baru Sinovac atau baru CoronaVac ya gitu ya. Atau yang dari Bio Farma. Ya itu yang ada. Kita daripada menunggu 95% lalu kita terjangkit sampai menunggu 95% vaksin itu datang, lebih baik kita divaksin sekarang. Gitu. Jadi kita terlindung lebih awal daripada kita menunggu akhirnya tidak datang juga karena Pfizer dan Moderna ini diproduksikan oleh banyak negara gitu. Harganya juga nggak juntrungan mahalnya dan kita belum tentu bisa dapat di sini gitu. Jadi saya ambil kesimpulannya saja bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan mau menanyakan vaksin itu bekerja apa tidak, tapi sebenarnya kita perlu divaksin apa enggak sini karena vaksinnya takutnya nggak bekerja. Tapi kita nggak tahu yang mana yang bekerja, yang mana yang tidak. Jadi vaksin aja. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin ini sudah cukup banyak yang kita dapatkan hari ini. Mungkin saya merangkum dari semuanya bahwa ya teman-teman sekalian memang si corona ini memang masih akan tetap ada di kita dan kelihatannya masih butuh waktu untuk kita benar-benar lepas dari pandemi ini semua. Tapi titik terangnya sudah mulai ada karena minimal kita sudah mulai bisa menemukan vaksin dan pencegahan-pencegahan yang cukup baik. Jadi tetap kita merekomendasikan pada teman-teman sekalian untuk kita lanjutkan vaksinasi ini. Untuk masalah apakah bisa atau tidak tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan saya yang baik ini bahwa memang itu tergantung pada kondisinya, sebagian besar masih bisa direkomendasikan. Kemudian untuk masalah pengobatan, ya memang baiknya kita konsultasikan lagi dengan dokternya. Karena memang tidak semua pengobatan ada bukti ilmiahnya untuk bisa mengatasi virus corona ini.